manusia itu kan yang mencari maisha, mencari nafkah yang bisa menghidupi dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah bapak. Jadi yang itu adanya meninggal ayahnya. Jadi kata yad'u itu berasal dari kata ad-da', yaitu ad-daf'u bi'udfin wa ghidhatin an it'amihi wal ihsan ilaihi. Jadi seseorang itu atau mereka orang-orang yang mendustakan agama, di antara contohnya adalah mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menghardik dan tidak mau memberikan pertolongan kepada anak-anak yatim, tidak mau ngasih makan, tidak mau memberi kebaikan dan kasih sayang kepada orang-orang, kepada anak-anak yatim. Waqad yakunu al-ma'na yadfa'uhu an haqqihi. Maksud dalam makna ini adalah ketika mereka tidak memenuhi hak anak-anak yatim dan berbuat zalim kepada mereka. Ada satu qiraat atau bacaan juga yang sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya bukan yad'u tapi yad'u. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Itu bukan salah, tapi memang ada qiraat seperti itu meskipun tidak masyhur di bacaan kita. Apa arti yad'u? Yad'u artinya adalah meninggalkan. Alladhi yad'u al-yatim artinya orang yang meninggalkan dan menelantarkan orang atau anak yatim. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Jadi kepada anak yatim yang seharusnya dikasihi, yang seharusnya disayangi, yang seharusnya diikuti, yang di situ ada pahala yang amat sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau mengayominya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah." Saya dan orang yang mau mengkafil anak yatim itu seperti ini di surga. Artinya sangat dekat derajat dia di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir itu artinya bukan orang yang hanya menyumbang saja, tapi benar-benar dia bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim ini sampai balik. Ya makannya, ya sananya, ya papanya benar-benar bisa untuk menjadi kafir. Kafir itu artinya orang yang memenuhi segala kebutuhan. Jadi yang akan mendapatkan keutamaan kafirul yatim adalah mereka yang memang dengan hartanya, dengan waktunya, dengan apa yang dia miliki berusaha untuk mengayomi dan memelihara anak yatim. Mereka orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan justru sebaliknya, tidak mau memuliakan anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Demikian juga mereka itu tidak mau mendorong untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau diterjemahkan, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksudnya apa? Menganjurkan, tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin, tidak menganjurkan dirinya sendiri, dan juga tidak menganjurkan orang lain. Jangankan menganjurkan orang lain, diri sendirinya saja tidak. Berarti apakah dia suka memberi? Jadi dia adalah orang-orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit, orang yang bakhil. Jadi di antara ciri orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, medit, bakhil. Kenapa? Karena dia tidak yakin kalau apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti ada balasan. Berarti ketika dia bakhil itu ada indikasi dia kurang yakin dengan hari pembalasan. Makanya kata Rasulullah SAW,
la yastami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang mukmin selamanya. Kalau masih ada sifat kikir, berarti kan ada satu keraguan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habah," dan seterusnya. Orang yang perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu butir, yang nanti satu butir ini kemudian akan berubah jadi 7 butir sampai 700 dan sampai 100 dan seterusnya. Artinya satu kali infak seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Siapa yang berjanji? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang kita mintai tolong, ada orang yang minta bantuan kepada dia, kemudian dia bakhil, berarti dia tidak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ada bawaan sifat orang-orang atau manusia yang ada di dalam diri masing-masing kita, itu ada bawaan untuk pelit. Ketika dia merasa bahwasannya dia sudah sulit untuk mencari harta, banting tulang, peras keringat diperas, tulang dibanting-banting, tiba-tiba kemudian ada orang minta, ada orang pinjam dan seterusnya. Ada perasaan berat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus itu memberikan motivasi yang sangat banyak sekali untuk berinfak. Agar apa? Agar terkikis perasaan kikir terhadap diri kita. Karena ternyata kikir itu, bakhil itu bukan sifatnya orang beriman. Kalau ada dalam diri kita bakhil, maka kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Karena ini salah satu di antara karakteristik orang-orang yang mendustakan agama. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal bukhli wal jubn wa dhal'id dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keresahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari al-ajzi wal kasal, dari kelemahan dan dari kemalasan. Wal bukhli wal jubn, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil dan sifat pengecut. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan dan juga dari dikuasai oleh orang-orang zalim. Makanya kalau kita punya naudzubillah ada perasaan seperti ini, atau terkadang ada orang yang minta tolong kepada kita, kemudian kita merasa berat, kita perlu baca lagi dalil-dalil yang memerintahkan kita dan memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, di antaranya berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu pasti akan digantikan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang anjuran sedekah itu diungkapkan dengan qard. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Apa artinya al-qard? Al-qard itu artinya pinjaman. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, itu Allah menyebutnya sebagai pinjaman. Allah minjam. Ketika Allah yang minjam, pasti Allah akan mengembalikan, bahkan mengembalikannya akan dilipat gandakan. Dan inilah riba yang halal, atau ya riba yang halal, karena yang melakukan riba adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminjam kemudian kita nyaurnya lebih dari yang seharusnya, itu riba bukan? Kalau ikhlas? Jadi ya misalnya A pinjam 1 juta kepada B. Kalau tidak ada kesepakatan di awal, ternyata kemudian si B merasa bersyukur bisa jadi,
dia pinjam apa B? A pinjam kepada B orang kaya, A belum kaya. A pinjam kepada B 1 juta. Ternyata dari 1 juta ini alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang kaya. Kemudian dia akan membayar kepada si B, membayar dan ingin berterima kasih. Kemudian dia bayar 1 juta, ditambahin 1 miliar. Ditambahin 10 juta. Itu riba bukan? 100.000 aja. Karena saking berterima kasihnya. Kalau tidak ada kesepakatan di awal tidak apa-apa. Dan itu bagian dari kebaikan orang yang berhutang, karena ini berterima kasih pada orang yang dihutangi. Tapi kalau ada kesepakatan di awal, maka itu riba. Nah, Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah menyebutkan akan memberikan tambahan. Man dzalladzi, barang siapa yang yuqridullah, memberikan pinjaman kepada Allah, qardhan hasanah, dengan pinjaman yang baik. Man dzalladzi yuqridullah qardhan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan balas, Allah akan bayar berkali-kali lipat. Sampai 10 kali, 100 kali, 700 kali, sampai Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa untuk membalas sebanyak yang Allah Subhanahu wa taala mau, dan Allah Maha mau. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq unfiq alaik, berinfaklah, niscaya aku akan balas berinfak kepadamu. Jadi kan sebenarnya ini adalah satu janji yang kembali lagi kepada keimanan kita. Kalau kita memberi, keyakinannya pasti akan mendapatkan balasan. Jadi ketika kita memberi, ada uang 1 juta, kita beri kepada orang 500 juta, secara matematik itu berkurang, dan hati kita pun merasa harta kita berkurang. Tetapi keimanan mengatakan bahwasanya ketika kita menyedekahkan atau menginfakkan sebagian dari harta kita, justru kita sedang menambah harta kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala fa huwa yukhlifu, Allah pasti akan menggantinya. Makanya kalau kita ada rasa pelit, rasa pikir, rasa bakhil, kita membaca lagi dari Al-Qur'an Karim maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk meninggalkan pelit, untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang loba, menjadi orang yang mudah membantu orang lain, dengan keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya nanti akan ada balasan di akhirat. Makanya ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah, ini diantara sifat orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari pembalasan. Mereka orang-orang yang pelit, karena mereka merasa bahwasanya itu adalah harta mereka dan mereka tidak mau merugi. Yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mungkin pernah dibahas di sini tentang makna miskin. Miskin itu artinya orang yang kekurangan di dalam hartanya. Mungkin dia punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada lagi istilah fakir atau fakir miskin, juga fakir miskin. Ini adalah istilah-istilah yang kata para ulama apabila disebutkan secara terpisah, maka dua makna ini memiliki makna yang sama. Ketika ini hanya disebutkan miskin, yang termasuk fakir. Tapi kalau disebut fakir miskin, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Maksudnya lebih parah atau lebih parah kondisi dan keadaannya daripada orang miskin. Dan itu banyak di sekitar kita. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari mereka, untuk membantu mereka, untuk meringankan beban mereka. Dan kita sebagai seorang mukmin itu diperintahkan atau dianjurkan atau diharapkan untuk menjadi orang-orang yang mubarak. Seperti perkataan Isa bin Maryam alaihi salam, dia mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu,
dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Apa maksudnya hamba yang diberkahi? Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, di antara keberkahan Nabi Isa alaihissalam adalah qadha'an li hawaijin nas wa 'aliman lil khair. Nabi Isa itu diberkahi karena dimanapun keberadaannya pasti bermanfaat untuk orang lain. Di antara bentuk manfaatnya selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan selalu berusaha membantu menyelesaikan kebutuhan orang lain. Itulah orang yang diberkahi. Dan itulah yang seharusnya ada di dalam mindset diri kita, menjadi orang yang diberkahi, menjadi orang yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita beriman kepada hari akhir, bahwasanya ketika kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat, maka sebenarnya kita lebih beruntung daripada orang yang kita berikan manfaat dari diri kita. Misalnya kita punya uang, kemudian kita memberikan kepada orang lain itu hanya mendapatkan sebagian uang yang ada dalam diri yang diberikan oleh kita. Tapi yang akan kita dapatkan apa? Yang akan kita dapatkan adalah pahala. Yang akan kita dapatkan adalah rahmat Allah. Yang akan kita dapatkan adalah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, diganti dan ditambahi. Berarti siapa yang lebih untung? Yang memberi atau yang diberi? Yang memberi. Itulah yang dimaksud dengan keimanan. Maka ikhwatan iman, hafizani wa hafizakumullah, kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Kalaupun kita tidak bisa bermanfaat dengan harta kita, kita masih punya sesuatu yang lain agar manfaat yang ada dalam diri kita bisa ditularkan kepada orang lain. Kita punya pikiran, kita punya tenaga, kita punya keahlian dan seterusnya. Dan sebaik-baik orang dalam sebuah lingkungan itu adalah yang terbaik, yang paling bermanfaat. Dalam lingkungan keluarga, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, maksudnya yang paling bermanfaat kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya dan seterusnya. Jadi yang paling berhak mendapatkan manfaat dari diri kita yang orang paling dekat dengan kita, istri kita. Jangan sampai kita bisa memberikan banyak hal kepada orang lain, tapi istri kita minta pakaian saja susah misalnya. Kemudian dalam lingkungan tetangga, kata Rasulullah SAW, khairul jiran khairuhum rijalihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik, yang paling bermanfaat kepada tetangganya. Dalam lingkungan teman-teman, teman pekerjaan dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, khairul ashab khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman adalah yang paling baik, yang paling bermanfaat kepada teman. Dalam lingkungan secara luas, kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan itu akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang meyakini adanya hari kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan dan setiap manfaat yang kita upayakan untuk diri kita dan untuk orang lain. Kemudian ada 5 menit lagi. Ayat yang berikutnya, ayat yang berapa? Ayat yang keempat. Ini secara muamalah dengan orang lain, orang yang tidak percaya dengan pembalasan itu seperti itu. Pokoknya dia itu pelit, tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain, bakhil, tidak mau membantu orang lain. Bahkan orang-orang yang wajib dibantu pun, orang-orang yang kasihan, itu mereka sama sekali tidak terbetik di dalam hati mereka untuk merasa kasihan dan membantu mereka. Fawailul lil musallin. Kemudian di antara ciri orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan adalah mereka orang-orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tetapi sholatnya itu menjadikan mereka celaka. Kok bisa?
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Fawailul lil musallin ini sebenarnya cerita tentang orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu orang-orang yang di antara mereka sholat, tetapi sholat mereka ternyata membawa mereka kepada kecelakaan. Wailul lil musallin. Kata para ulama, hum al-munafiqun fahum kadzalika yukadzibuna bid-din wal wailu wa'idun musta'malu 'inda al-jarimah asy-syadidah. Jadi kata-kata wail itu adalah satu ancaman yang digunakan untuk mengancam pelaku perbuatan dosa yang sangat besar. Ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sholat. Bagaimana orang-orang yang tidak sholat? Makanya para ulama itu berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu muslim atau kafir? Ada yang mengatakan masih muslim. Ini maksudnya orang yang meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas. Tapi kalau meninggalkan sholat karena tidak mempercayai wajibnya sholat, jelas, karena dia berarti mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah, berarti dia keluar dari agama. Itu dalam hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi orang yang meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas, itu banyak di antara para ulama mengatakan dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Makanya di antara salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, "Faman tarakaha faqad kafar." Tapi para ulama yang lain mengatakan belum kafir. Karena bisa jadi masih ada syubhat, bisa jadi masih dan seterusnya. Artinya banyak di antara para ulama yang mentolerir belum kafir selama dia masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sholatnya hanya bolong-bolong, misalnya kadang sholat, kadang enggak dan seterusnya. Tapi seharusnya seorang mukmin itu merasa takut dan khawatir ketika keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada orang nggak sholat, ulama mengatakan itu orang muslim atau orang kafir. Jadi diperselisihkan oleh para ulama tentang keislamannya atau kekafirannya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya orang-orang yang meninggalkan sholat itu nanti akan dikumpulkan dengan Qarun, akan dikumpulkan dengan Haman, akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Berarti kan hadis ini, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada indikasi. Artinya kalaupun tidak masuk ke kufur, dia telah melakukan dosa besar yang sangat besar, yang banyak di antara kalangan kaum muslimin menganggapnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Ada lagi. Baik, kita dulu dan kita lanjutkan insyaallah. Hati di dalam jiwa kita. Ada dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wahyi al-qalb." Di dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau baik akan baik seluruh anggota tubuh kita, kalau rusak akan rusak. Demikian juga dalam amalan. Sholat itu seperti hati kita. Kalau sholatnya baik, maka amalan yang lain akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain juga akan ikut rusak. Maka sholat ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi tolak ukur untuk amalan-amalan kita yang lain. Lihatlah amalan-amalan kita yang lain, sebelum itu melihatlah kepada sholat kita. Kalau sholat kita itu baik, maka insya Allah imbasnya adalah dengan kebaikan amalan-amalan yang lain. Dan di antara bentuk rusaknya sholat atau sholat yang menyebabkan seseorang itu justru mendapatkan wail, mendapatkan kecelakaan, kalau diterjemahkan apa? Fawailul lil musallin. Iya, kecelakaan ya. Itu adalah fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, jangan berhenti di sini.
Dilanjutkan ada lanjutannya alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang sahun itu artinya lalai, lupa, an salatihim dari salat mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salat, bukan. Tapi orang-orang yang lalai dari salat atau terhadap salat. Apa bedanya? Kalau lalai dalam sholat, dia sedang sholat tapi kemudian dia lalai. Kiranya kemana-mana. Nah, kemana-mana. Ada di antara kita yang kalau sholat lalai? Ada. Semua kita sholatnya lalai. Alhamdulillah. Ya demikianlah kita. Makanya kata Rasulullah SAW, terkadang seseorang itu sholat tetapi yang terhitung hanya setengahnya, hanya sepertiganya, hanya seperempatnya, hanya sepersepuluhnya dan seterusnya sesuai dengan tingkat kekhusyuan kita. Dan ini kita berusaha memperbaiki. Tetapi di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina hum an salatihim sahun, mereka itu lalai dari salat atau terhadap salat, dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Bagaimana orang munafik salat? Yajlisu yarqubu syamsa. Dia duduk, sudah asar tapi dia duduk saja. Duduk ngapain? Dia duduk karena enggak main HP, melakukan perkara yang sia-sia. Yarqubu syams, ngapain? Menunggu matahari tenggelam. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, qoma fa naqaraha arba'an, dia pun salat. Salat apa? Salat asar. Hampir masuk salat maghrib baru salat asar. La yadhkurullaha fiha qalila. Karena sudah hampir masuk salat maghrib, dia salatnya cepat-cepat. Maksudnya apa? Kayak ayam matuk makan. La yadhkurullaha fiha illa qalila, tidak berzikir kepada Allah di dalam salatnya kecuali sangat sedikit. Ini salat orang-orang munafik yang suka mengakhirkan salat. Ya di antaranya adalah mereka yang kemudian mengakhirkan salat karena pekerjaannya, mengakhirkan salat karena perkara-perkara yang bisa untuk dia tinggalkan. Kecuali kalau ada uzur syar'i, dan uzur syar'i itu ada dua, an-naum wa nisyan, karena lupa dan karena ketiduran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatin, barang siapa yang lupa dari salat, ya silakan dia untuk menggantinya. Atau kalau lupa. Tapi kalau tidak ada perkara-perkara yang darurat, maka dikhawatirkan dia termasuk bagian dari, atau hal ini termasuk bagian dari karakteristik sifat orang munafik. Yang kedua, alladzina hum yura'un, sudah sholatnya seperti itu juga mereka riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan mereka. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholatnya malas-malasan. Nah, alhamdulillah kalau kita ada sifat malas-malasan untuk sholat, berarti ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Karena sifatnya orang munafik itu malas sholat. Kalau mau sholat, kalau mau ke masjid itu malas-malasan. Maka alhamdulillah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah kalau ada sifat seperti ini. Karena ini sifat orang munafik. Malas-malasan juga yura'unan nas, dan mereka kemudian juga riya kepada manusia. Mereka sholat tapi sebenarnya punya niat agar dianggap oleh manusia, oh dia orang mukmin, oh dia orang beriman, oh dia muslim, oh dia rajin sholat dan seterusnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kita sholat mungkin baca takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, baca dzikir-dzikir, tetapi apakah kita
kita ketika membacanya benar-benar mentadaburinya, merenunginya, atau bacaan tanpa kita mentadaburi, ya sama. La yadkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Meskipun mungkin baca, tapi ketika tidak ditadaburi, maka ini termasuk bagian dari ciri-ciri sifat atau salah orang. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan di antara ciri orang yang mendustakan agama adalah enggan menolong orang lain dengan al-ma'un. Apa artinya al-ma'un? Barang yang berguna. Jadi barang yang berguna yaitu tadi contohnya barang-barang yang ada di rumah yang sering dipinjamkan. Para ulama menyebutkan di sini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna na'udul ma'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ariyadan dawi wal qidri. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita itu menganggap al-ma'un itu adalah sesuatu yang biasa dipinjam, contohnya adalah gayung dan periuk. Itu kan saling pinjam meminjam, pinjam gayungnya, pinjam periuknya, pinjam pijananya. Wal ariyah dia di Arab, jadi sesuatu yang memang dipinjam. Nah, yang na'unal ma'un artinya orang yang tidak mau meminjamkan meskipun barang-barang yang sangat sepele. Pinjam gayung saja nggak boleh, pinjam panci saja nggak boleh, pinjam piring saja nggak boleh. Ini sifat orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Artinya sesuatu yang sangat remeh saja, yang itu tidak mengurangi hartanya dan itu akan kembali lagi karena dipinjam pasti akan dibalikin, itu aja bakhil. Apalagi sesuatu yang lebih besar dari itu, maka dia akan lebih bakhil. Makanya itu tadi hafidhuni wa hafidhukumullah, jangan sampai kita pelit untuk meminjamkan sesuatu pada orang lain, apalagi sesuatu itu bermanfaat, apalagi sesuatu itu pada hakikatnya adalah milik bersama. Apa itu milik bersama? Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-muslimuna syuraka fi thalath. Orang-orang muslim itu mereka bersekutu dalam 3 hal: al-ma, air, wal kala, rumput, bakar dan api. Dan sampai kita dimintain air, kemudian kita tidak boleh atau tidak mau memberinya. Faman mana'a i'aratal dalwi wal qidri wa mana'a an ghairi al-ma' wan nar wal kala li shiddati hirsihi kana lima huwa akthar min dzalika amna. Jadi barang siapa yang untuk meminjamkan sesuatu yang orangnya saja dia tidak mau, maka apa yang lebih besar daripada itu, maka dia akan lebih tidak mau membantu. Lihat kalau sahabat Ikrimah dan Bukhari ada qala lil ma'un, dan Ikrimah bin Abi Jahal dan sahabat bapaknya orang kafir itu disebutkan di dalam riwayat Bukhari ketika menafsirkan al-ma'un itu apa? A'laha az-zakah al-mafruḍah wa naha 'aliyatul mata. Al-ma'un yang paling tingginya adalah zakat yang diwajibkan. Artinya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan yang paling tinggi adalah dia tidak mau membayar zakat. Jangankan membayar zakat, adalah 'aliyatul mata, bahkan untuk meminjamkan sesuatu yang remeh saja dia tidak mau. Apa-apa yang ada di dalam rumahnya, ketika ada yang mau meminjam dia tidak boleh. Maka di sini para ulama menganjurkan kepada kita, kalau memang ada saudara kita, tetangga kita ingin pinjam kita, ingin pinjam ya alat-alat rumah tangga, jangan sampai kemudian kita tidak memberikannya, karena orang-orang yang nanti pernah kita tolak di akhirat kelak mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan, ya Rabbi sadhana lima aghlaqa baba duli wa mana'ani fadlahu. Wahai Allah, tanyalah kepada orang ini, kenapa dulu ketika di dunia dia menutup pintu dariku dan tidak mau membantu. Nanti di akhirat kita akan seperti itu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita semua dari sifat-sifat ini, sifat orang yang mendustakan hari pembalasan, orang yang tidak kasih kepada anak yatim, orang yang tidak mau
akhir zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang ahli salat, hamba-hamba yang dermawan, hamba-hamba yang keimanannya akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kepada Allah